Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Part 15. Kebenaran. Wisnu masih tetap menggerutu dalam hatinya. Dia sangat menyesalkan kenapa saat sang istri sedang membuatnya terpana, justru harus terhalang karena kedatangan tamu yang tidak diundang. Bagi laki-laki itu, ini merupakan rintangan. Wisnu tidak kuasa melihat tubuh indah istrinya yang hanya ditutupi handuk. Sebelum pikirannya berkelana entah kemana, dia pun menjauhkan pandangan dari Sarah. Dia akan menemui tamu yang Reno maksud. Akan tetapi, saat tangan Wisnu memegang gagang pintu, Sarah kembali mengeluarkan suara lalu menghampirinya. Wisnu yang dulunya mampu berbuat kasar kepada sang istri, kini justru terlihat salah tingkah. "Tadi suara siapa, Mas?" tanya Sarah kepada suaminya. "Bukan siapa-siapa, sana pakai baju, nanti masuk angin." Wisnu mengalihkan pembicaraan. "Mas mau kemana?" Sarah kembali bertanya. "Kamu makin bawel ya? Mau tahu aja urusan saya, sana pakai baju." Wisnu menaikkan suaranya. "Iya, Mas." Sarah pun melangkah ke arah lemari pakaian, sedangkan Wisnu memilih keluar kamar. Wisnu sama sekali tidak bermaksud untuk bersikap kasar hingga harus menghardik Sarah. Dia melakukan itu karena tidak mampu menolak pesona wanita itu. Sekarang Wisnu baru menyadari dan mengakui kecantikan yang dimiliki istrinya. Selama ini, Wisnu dibutakan oleh rasa kesal dan benci hingga tidak melihat anugerah yang Sarah miliki. Laki-laki itu hanya tertuju kepada wanita yang telah lama bersemayam di hatinya. Sarah dijadikan sebagai pelarian semata. Ternyata sikap Wisnu yang dulunya sangat kasar terhadap Sarah kini berubah menjadi lembut, walaupun belum sepenuhnya. Kadang Wisnu masih menunjukkan rasa egois yang dia miliki. Dirinya tidak berani mengutarakan apa yang dirasakan terhadap Sarah. Wisnu belum mampu mengatakan kebenaran kalau dirinya telah memiliki cinta untuk Sarah. Wisnu tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kekasaran yang dia tunjukkan selama ini sekarang berubah menjadi kelemahan. Wisnu ingin menunjukkan cinta yang dimiliki terhadap sang istri melalui perhatian dan kebersamaan. Namun, hari ini Wisnu harus menghentikan niat itu untuk sejenak karena dirinya kedatangan tamu. Wisnu pun menemui orang yang telah mencari dirinya ke teras depan. Laki-laki itu sangat bingung karena tidak mengenali tamu tersebut. Seorang ibu muda dan anak perempuan sekitar 2 tahun. Wisnu benar-benar belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dengan Pak Wisnu, wanita itu langsung menyapa Wisnu. "Iya, saya sendiri." "Maaf, dengan ibu siapa?" Wisnu sangat penasaran dengan wanita yang ada di hadapannya. "Saya Aliyah dan ini anak saya Ayu." Wanita yang mengaku bernama Aliyah itu mengulurkan tangannya kepada Wisnu. Laki-laki itu pun menerima jabatan tersebut. "Mari bicara di dalam." Wisnu menunjuk ke arah pintu rumahnya. "Maaf, kita ngobrol di sini saja. Saya tidak lama, Pak." Aliyah menolak tawaran Wisnu. Wisnu akhirnya mengikuti kemauan wanita itu. Mereka pun duduk di teras. Wisnu merasakan sesuatu yang aneh setelah melihat wajah tamunya. Aliyah tiba-tiba mengeluarkan bening kristal dari pelupuk matanya. "Maaf, ibu kenapa menangis?" tanya Wisnu penasaran. "Hati saya sakit karena perbuatan Jesse, Pak." Aliyah menyebut nama adik Wisnu. "Ada apa dengan adik saya, Bu?" Wisnu kembali bertanya. "Dia telah bermain api dengan suami saya, Pak." Wajah Wisnu tampak berubah setelah mendengar pengakuan Aliyah. "Maksud ibu?" "Jesse memiliki hubungan spesial dengan suami saya yang juga merupakan direktur di kantor yang sama dengannya. Dia tidak memiliki perasaan sesama perempuan. Dia tega melakukan perbuatan tidak pantas itu." Aliyah sangat kesal mengingat perselingkuhan anjas suaminya dengan Jesse. "Saya nggak percaya kalau adik saya berbuat seperti itu." Wisnu tidak ingin mempercayai apa yang dia dengar dari Aliyah. "Saya tahu kalau Bapak seorang pria yang tegas dan pemimpin yang disegani. Oleh karena itu, saya mohon kerjasamanya. Tolong ingatkan Jesse atas perbuatannya." Aliyah menyusun 10 jari di depan Wisnu. Aliyah memohon kepada Wisnu agar memberikan pengertian kepada Jesse. Wanita itu tidak ingin rumah tangganya hancur hanya karena orang ketiga. Dia juga menegaskan jika Jesse masih berhubungan dengan anjas, dirinya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Wisnu sangat marah dengan kejadian ini. Dia tidak pernah menyangka kalau adik kandungnya sendiri tega mencoreng nama baik keluarga.
Setelah Alia berpamitan dan meninggalkan rumah Wisnu, dirinya segera menuju kamar Jessie. Saat ini, Jessie sedang berbincang dengan Reno. Sang ibu juga turut menemani gadis itu. Sejak siuman dari pingsan tadi, Bu Siska tidak berani meninggalkan anak bungsunya tersebut di kamar. Dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketiga orang itu tidak tahu kalau saat ini Wisnu sedang marah karena perbuatan Jessie. Dia merasa kalau sang adik telah menyancapkan sembilu di hati keluarganya. Wisnu tidak habis pikir kenapa Jessie mampu melakukan perbuatan memalukan itu. Selama ini, Wisnu tahu seperti apa sikap yang dimiliki adiknya itu. Kuat dan ceria adalah julukan yang pantas untuk Jessie. Namun ternyata di balik kepribadian wanita itu tersimpan kebenaran yang memalukan. "Kamu puas menjalin hubungan dengan suami orang?" Wisnu langsung melontarkan kalimat itu setelah berada di kamar Jessie. "Ada apa, Wis? Kenapa kamu menuduh adik kamu seperti itu?" Bu Siska sangat heran mendengar ucapan putranya. "Bukan nuduh, Mi. Ini kenyataan." Wisnu melangkah ke arah Jessie. "Kamu tega menghancurkan perasaan wanita lain. Di mana letak hati nuranimu?" Wisnu menaikkan suara sambil menggerakkan jari telunjuknya ke wajah Jessie. "Ada apa sih, Kak?" tanya Reno kepada Wisnu. Reno berkunjung ke rumah Wisnu hari ini karena mengetahui keadaan Jessie dari Bu Siska. Laki-laki itu sangat dekat dengan kakak sepupunya tersebut karena usia mereka sama dan dulu kuliah di kampus yang sama juga. "Ini bukan urusanmu." Wisnu menatap tajam ke arah Reno. "Ini nih hobi banget marah." Reno sangat heran melihat kakak sepupunya yang akhir-akhir ini sering marah. Siapa yang gak marah setelah mengetahui Jessie merupakan suami orang lain? Wisnu makin menunjukkan kemarahannya. "Apa? Itu gak mungkin. Aku kenal Jessie udah lama." Reno tidak percaya dengan apa yang Wisnu katakan. "Saya sebagai kakak kandungnya jauh lebih gak percaya dengan perbuatannya. Benar-benar memalukan." Wisnu kembali menaikkan suaranya. Dia sangat kesal melihat Jessie. Dia pun memilih keluar dari ruangan itu menuju kamarnya. Bu Siska menangkupkan tangan kanannya di pipi kiri Jessie. Dia meminta putrinya tersebut menjelaskan apa yang Wisnu katakan. Wanita paruh baya itu tidak mampu menahan bening kristal dari pulpuk matanya agar tidak jatuh. "Maafin aku, Mi. Aku gak pantas disebut sebagai anak. Aku udah menorehkan luka di hati Mami. Aku gak tahu kenapa perasaan itu harus tumbuh terhadap Mas Anjas." Jessie akhirnya mengakui apa yang terjadi sebenarnya. "Anjas, orang yang sering kamu ceritakan pada Mami." Bu Siska terkejut mendengar nama yang disebutkan putrinya. Jessie menceritakan awal hubungannya dengan pria beristri tersebut. Wanita itu mengaku bahwa Anjas selalu memberikan perhatian lebih kepadanya. Oleh karena itu, rasa cinta itu pun akhirnya tumbuh hingga mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Jessie sangat tahu kalau Anjas sudah memiliki istri dan anak. Namun karena rasa cinta yang dia miliki untuk laki-laki tersebut telah membutakan hati dan pikirannya, dia tidak mampu menolak pesona Anjas. Hati Bu Siska makin sakit mendengar penjelasan putrinya. Wanita parubaya itu merasa gagal sebagai seorang ibu. Dia tidak berhasil melihat Jessie menjadi perempuan yang pantas untuk dibanggakan. Justru sebaliknya yang dia saksikan. Sementara itu, Wisnu juga merasa malu menjadi seorang kakak yang tidak berhasil memberikan contoh yang baik untuk adiknya. Dia juga menyadari perbuatannya yang telah menjalin hubungan dengan wanita yang bukan istrinya. "Mas, kenapa?" Sarah sangat heran melihat air mata yang keluar dari pelupuk mata suaminya. Wisnu langsung mendekap wanita yang duduk di sampingnya tersebut. Laki-laki itu ingin menumpahkan kesedihan yang dia rasakan di pelukan sang istri. Dia tidak peduli lagi apa yang akan Sarah pikirkan. "Ada apa, Mas? Kenapa Mas nangis?" Sarah makin bingung dengan sikap suaminya. "Izinkan saya mendekapmu walau hanya sebentar. Saya merasa tenang dalam dekapanmu." Wisnu tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang membuat Sarah terharu. "Jangankan sebentar, Mas. Saya rela berada dalam dekapan Mas selamanya." Sarah pun meraih tubuh Wisnu dari bahunya. Wanita itu menangkupkan kedua tangannya di wajah laki-laki itu. "Apa kamu mencintai saya?" tanya Wisnu kepada Sarah. "Mas pasti tahu jawabannya." Sarah menghapus air mata laki-laki itu. "Saya ingin mendengar langsung jawaban itu dari bibirmu." Wisnu mengusap bibir istrinya. "Cinta itu gak harus diungkapkan, Mas." Wisnu tidak kuasa mendengar kalimat yang keluar dari mulut Sarah. Laki-laki itu pun mendekatkan wajahnya lalu mencium bibir sang istri. Apakah Wisnu akan mengungkapkan perasaannya kepada Sarah?